Subhanahu wa ta'ala, diberikan rezeki kebaikan-kebaikan yang berlimpah. Mudah-mudahan perjumpaan kita sore hari ini menjadi perjumpaan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi seorang mukmin tidak ada yang lebih indah daripada bertemu dengan saudaranya sesama mukmin. Senyum kita jadi sedekah, salam kita menjadi sumber pahala berlimpah, berjabat tangan kita menyebabkan gugurnya dosa-dosa kita. Bersama kita berangkat ke majelis, seluruh makhluknya Allah mendoakan kita. Duduknya kita di majelis ilmu menjadikan malaikat mendoakan kita, Allahummaghfir lahum warhamhum, agar kita semua diampuni oleh Allah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bertemu seorang muslim, bertemu seorang mukmin itu adalah karunia dan kebahagiaan yang luar biasa. Maka Hasan al-Basri pernah mengatakan, aku lebih senang bertemu saudara-saudara sesama mukmin daripada bertemu keluargaku. Bertemu keluargaku mengingatkanku kepada dunia, sementara bertemu dengan saudaraku sesama mukmin mengingatkanku kepada akhirat. Niki ya jane ya bener ya salah. Sing bener itu ya jane bicarane ketemu keluarga itu ya eling akhirat gitu nggih. Tapi rata-rata begitu kita ketemu keluarga ingatan tentang dunia, kecintaan tentang dunia, keluarga dan anak-anak itu lebih kuat daripada ketika kita bertemu dengan sesama mukmin. Maka ya balance, seimbang. Kalau Nabi membagi waktunya dalam 3 bagian, sepertiga untuk diri beliau, sepertiga untuk umat beliau, dan sepertiga untuk keluarga beliau. Jadi ada waktu untuk Allah, dirinya dengan Allah sepertiga, dirinya dengan umat sepertiga, dirinya dengan keluarga juga sepertiga. Dan apa yang menjadi perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah pantulan atau pancaran nilai-nilai keislaman. Seperti apakah Islam itu? Watak tabiat dari Islam itu bisa kita lihat dari karakter, perilaku, tabiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang saya melihat atau ketika membaca sirah nabawiyah, begitu indah dan balance-nya kehidupan Rasulullah itu. Terhadap keluarganya begitu mesra, kepada umatnya begitu hangat, kepada Allah begitu dekatnya. Jadi napa bahasanya seimbang, tawazun. Kadang sebagian orang itu mendekat kepada Allah dengan meninggalkan keluarga dan manusia uzlah. Ketemu wangi setan kabeh ngono pikirannya. Maka dia memilih menyendiri. Ya. Kadang ada pula yang mendekat kepada Allah dengan agak hulu terhadap dirinya sendiri. Dalam bahasa arti mendolimi hak-hak dirinya dengan rasa ingin mendekat kepada Allah. Tapi melihat Rasulullah itu tentang puasa sunnah misalnya, kadang kita membaca riwayat, kadang Nabi itu puasa sunnah seperti seolah-olah tidak pernah berhenti puasa sunnah. Tapi di lain waktu Nabi itu berbuka kaya-kaya ora mboten nate poso. Waktu tertentu Nabi itu salat duha. Kaya-kayane tiada hari tanpa salat duha. Tapi di lain waktu Nabi itu kaya-kaya ora pernah salat duha. Jadi ada waktu-waktu tertentu beliau ngepenke di duha, kadang ngepenke di qiyamul lail, kadang ngepenke puasa Senin Kamis, tapi kadang beliau juga tidak berpuasa. Ini yang kita lihat dari kehidupan beliau. Kadang-kadang kita juga menyaksikan misalnya beliau itu ketika mau tahajud
ketika beliau tidur bersama Aisyah, lilir wungu badhe tahajud, goyek-goyek Aisyah sik, Dek tak tahajud sik yo gitu. Arep tahajud kuwi ngomong. Padahal sholatnya kan juga di samping di tempat beliau sari itu. Ini beliau sari wungu, nanti tempat itu menjadi tempat sholat beliau. Artinya beliau qiyamul lail tidak bergeser dari samping Aisyah. Orang geser we Pak anu pamit sih. Dek aku tak tahajud ngono. Sosok awak iki lho ngemak plencing ngoten. Iya. Itu pergi ke tempat yang tidak pergi jane. Wong kamar beliau di samping raudhah itu kan. Nah, sarene ngetan mriku salat qiyamul lailnya di situ, Aisyah tidur di sampingnya. Beliau mau salat tahajud saja itu pamit. Padahal pamit orang nyanti-nyanti gur maune turun ngruntel kali Aisyah lajeng salat tahajud. Bahkan dikisahkan tahajudnya itu pun ketika beliau bersujud, kepala beliau nyamplok jempolnya Aisyah. Yang seperti itu saja beliau itu begitu apa namanya? Yo pamit itu tanda menghargai rasa dan mengapresiasi, nguwongke bahasanya ya. Salat saja digunakan untuk nguwongke bojo. Nah, kita ini sosok rapati gagas ngono kuwi. Ini satu sisi sambil ngenteni laptop saya reading ya. Ini apa yang terpancar dari kehidupan Rasulullah itu adalah mewujudkan terinstalnya Islam ke dalam diri Rasulullah, terpantul dalam kehidupan, sehingga ketika kita ingin melihat seperti apakah karakter watak tabiat dari agama Islam ini, kita akan menemukan dalam sisi-sisi kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian, Islam itu agama yang sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai agama penutup, risalah penutup, sebagaimana firman-Nya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Di Islam sudah disempurnakan oleh Allah dari segala sisinya, dari segala sudutnya. Bahwa dalam Islam itu ada aspek thawabit dan mutaghayyirat. Ada aspek thawabit, maksudnya aspek yang pokok tidak berubah. Tapi ada pula aspek yang taghyir, mutaghayyirat, aspek yang dinamis. Di agama Islam ini ada aspek yang kaku, permanen, tidak berubah. Ini aspek akidah dan aspek ibadah. Tapi ada pula aspek yang mutaghayyirat, aspek yang dinamis, mengikuti perkembangan zaman dan mengakomodir semua hal yang apa namanya muncul kemudian di tak buka isik kok metune kuliah. Aspek-aspek muamalah itu aspek-aspek yang apa namanya dalam Islam itu mudah dinamis berubah. Aspek politik barang itu, kalau di politik jangan baper. Bar ya bar, ganti ceritanya. Apalagi politik yang kayak pilkada, pilpres, pilek yang 5 tahun sekali itu, jangan sampai 2024 digawa tekan 2.400. Jangan. 2024 is madu 2024. Habis itu ganti cerita lagi. Karena dia aspek taktis. Koalisi itu ada koalisi ideologis, koalisi akidah. Ada koalisi strategis. Ya 10-15 tahun ke depan. Ada koalisi taktis yang amat sangat pendek lah. Pilkada, pilek, pilpres itu namanya koalisi taktis. Yang urusan taktis jangan dibawa ke akidah. Di urusan taktis jangan dibawa ke akidah. Nek milih Pak Joko kayak wong iman, nek milih lawan saya wong kafir, jangan. Jangan sampai gara-gara tidak memilih saya, mbok aku nyalon, maksudnya gitu.
Terus dianggap yang tidak memilih saya itu orang kafir, jangan. Itu urusan taktis, urusan yang sangat singkat. Sudah. Saya menjapri balas Mas Iman materi kita sore ini apa Mas? Tabiatul Mas. Nah, aku jawab deh, WA deh mungkin 11:30 kata ke? 11:30 ya. Anggo sabar, laptop tua. Kode keras ya. Maya kan tuku, apa ditukokke ngono ya. Nah, materi kita sore ini tabiat dinul Islam. Tabiat, karakter, watak agama Islam. Yang dia akan membedakan Islam ini dengan din yang lain. Dan jika Islam ini kita install ke dalam diri kita, bahasa Qur'annya Zibghatullah wa man ahsanu minallahi zibghah. Celupan Allah dan pewarnaan Allah, dan siapakah yang lebih baik celupannya, pewarnaannya, tarbiyahnya daripada celupan atau tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjadi muslim, maka tugas kita adalah mencelupkan diri kita ke dalam Islam. Kalau anak sekarang ya menginstal software Islam itu ke dalam diri kita, sehingga Islam itu menjadi hati kita, Islam itu menjadi pikiran kita, dan Islam itu menjadi perilaku kita. Sekedap ya, kalau metu. Ringkasan materinya ini, monggo nek badhe dicatet. Ini part 1. Engko part 2 tahun 2025. Enten kang ngrasake nyatet. Iki kesimpulan materinya niki. Islam itu, watak, karakter, sifat Islam itu al-Islamu din al-khalis wal fitri. Maka ada yang punya anak diberi nama khalis, juga diberi nama fitri, khalis dan fitri. Islam itu agama yang murni dan sesuai dengan fitrah manusia. Manusia dan Islam itu seperti HP dan dosbooknya, pun satu kesatuan. Seperti ikan dengan air. Kalau orang itu berislam, sebenarnya dia sedang menjadi dirinya sendiri. Tidak ada syariat Islam yang bertentangan dengan fitrah manusia. Karena Islam dari Allah, manusia juga yang menciptakan Allah. Keduanya seperti tumbuh itu tutup, satu kesatuan. Ini yang pertama. Maka kalau kita mengamalkan Islam, kita akan menjadi manusia yang mukhlisun hanifun, menjadi manusia yang mukhlis dan hanif. Saya bacakan pokok-pokoknya dulu nggih. Yang kedua, al-qiyami wal minhaj. Islam itu agama yang mengandung value, nilai-nilai dan manhaj, pedoman-pedoman. Ajaran Islam menjadi pijakan hati kita dalam memutuskan sesuatu, itu namanya value. Keyakinan yang kuat dalam hati terhadap kebenaran sesuatu, itu namanya value. Nilai-nilai, tata nilai. Tata nilai itu di atas hukum, moral itu di atas hukum. Ya. Kemudian juga menjadi minhaj atau manhaj, jalan hidup, pedoman hidup. Apa yang diajarkan Islam akan menjadi jalan hidup, pedoman hidup bagi kita sekalian di seluruh bidang kehidupan.
Yang ketiga, al-ahkam wal akhlak. Islam itu juga agama hukum dan agama akhlak. Maka dalam Quran ada aspek terkait dengan had, terkait dengan hukum-hukum, tapi bersama dengan hukum itu ada akhlak. Karena memang hukum dalam Islam itu tujuannya bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Hukum itu untuk memperbaiki akhlak manusia. Ini yang ketiga. Yang keempat, Islam itu din an-nadhafati wa taharati wa taharah. Agama kebersihan dan kesucian. Mulai dari aspek hati, pikiran, jasad dan sekeliling kehidupan kita, Islam jika kita amalkan akan melahirkan perilaku hidup yang bersih, suci, zahir batin, termasuk apapun yang disentuh orang Islam menjadi suci dan bersih. Maka kita menjadi orang yang nadifun, tahurun. Yang kelima, Islam ini juga memiliki watak karakter ala ilmi wal amal. Agama ilmu dan agama amal. Islam bukan hanya tataran konsep, tapi Islam juga merupakan agama amal. Maka dalam Islam ribuan ayat atau ratusan ayat yang menggandeng ilaladina amanu wa amilu sholihat. Iman itu ya diamalkan, tasdiqu bil qalbi wa amal bil arkan wa iqraru bil lisan wal amalu bil arkan. Diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan. Antara ilmu dan amal satu kesatuan. Ini yang ke 5 nih. Yang ke-6, adzikru wal fikr. Islam itu agama apa istilahnya? Ilmu dan agama pemikiran, agama tasawur. Agama yang mengutamakan kecerdasan dan wawasan. Maka semua yang ada di alam semesta ini sumber ilmu pengetahuan itu dari Quran. Guru awake dhewe niki rada mengalami bahasane napa istilah orang akhir zaman itu spesialisasi. Kalau dulu melihat Imam Al-Ghazali itu ya beliau mengarang Ihya iya, tapi beliau juga mengarang kitab-kitab matematika, kedokteran, ekonomi yang sampai ke kita dan populer dikatakan Ihya Ulumuddinnya. Tapi kitab-kitab beliau tentang makroekonomi, tentang keuangan, tentang tata kelola negara itu yang tidak sampai ke kita. Akibatnya kita sibuk di sisi spiritual, tapi aspek amal dan kerja di agama ini kita mengambil dari orang di luar kita. Padahal ulama dulu itu satu sisi ilmu agama, ya buah dari ilmu agama itu beliau menghasilkan karya-karya yang monumental terkait dengan aspek-aspek duniawi. Karena memang agama ini menjadi value atas semua kerja-kerja kita untuk urusan duniawi. Kemudian yang ke-7, al-Islamu dinul amali wal amali. Islam itu agama kerja dan memberi pengharapan. Produktivitas. Maka orang Islam itu tidak boleh nganggur. Kan Nabi sampai bersabda seburuk-buruk orang itu kan penganggur. Jadilah orang sibuk, punya agenda hidup, punya perencanaan hidup. Sibuk tidak selalu golek duit, sibuk silaturahim nggih saged, sibuk menolong orang. Intinya jangan ada waktu faragh, waktu yang kita gak ngopo-ngopo gitu. Ya orang ngopo-ngopo ya sedelo kan nggo turu 20 menit sampai 4 jam dalam satu hari. Selebihnya agama yang mengajarkan kita amalus sholihat. Kemudian al-quwah wal mas'uliyah. Islam itu agama kekuatan dan tanggung jawab. Islam mengajarkan kita al-qawiyul mu'min, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Kuat dalam segala hal. Kuat imannya, kuat ilmunya, kuat dalilnya, kuat ekonominya, kuat silaturahminya, kuat fisiknya, dan seterusnya.
itu lebih dicinta oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Tapi Islam juga mengajarkan kekuatan itu jangan sampai menjadikan kita orang qaid. Kan ada orang mukmin itu ada mukmin yang produktif, tapi ada pula mukmin yang qaid, mukmin yang duduk-duduk saja, tidak menjadikan keimanannya menjadi penggerak di tengah-tengah kehidupan sekitarnya, tidak memberi manfaat apapun kepada orang lain, dia tidak menggerakkan. Maka dikatakan Islam sebagai agama kekuatan, dan Islam bahkan banyak hal memerintahkan kita untuk menyiapkan segala sesuatu untuk menghadapi segala hal, ya. Yang kedelapan, al-izzah wa rahmah. Islam kesembilan, ya. Islam itu agama kemuliaan dan agama kasih sayang. Rahamau bainahum, kasih sayang sesama kita, bahkan Al-Quran mengawali dengan kalimat kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi agama kemuliaan. Islam menuntun kita menjadi pribadi yang mulia. Mulia itu bukan mengagungkan diri, tapi menjadikan kita orang yang bisa memuliakan orang lain. Dengan memuliakan orang lain itu kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah, dan itu semua dibangun di atas pondasi kasih sayang. Ini yang ke-9. Yang ke-10, Islam itu dinu daulah wal ibadah, agama kenegaraan dan agama ibadah. Islam itu ya negara. Jadi ketika seseorang berpikir tentang baik buruk negaranya, maka dia juga bagian dari berpikir tentang Islam. Bicara politik ya bicara bagian dari Islam. Tidak seperti sebagian orang mengatakan agama jangan dibawa ke politik. Orang saya digawa-gawa nih juru agama Islam itu sudah ada siasi, sudah ada politik. Bahkan kalau kita melihat sirah nabawiyah, fase Mekah itu adalah fase dakwah, fase Madinah itu fase daulah. Begitu di Madinah, Nabi membentuk negara Islam dengan pondasi piagam Madinah. Di sanalah terbentuk negara Islam pertama. Maknanya apa? Dakwah itu embrio dari lahirnya daulah. Agama ini harus menjadi inspirasi, dan kalau kita lihat bangsa kita pun juga sama. Bangsa kita dalam piagam pembukaan Undang-Undang 45 itu yang saya pernah matur di sini, itu ya 95% plek piagam Madinah. Kalau dijejer kayak gitu, kita akan menemukan bahwa inspirasi pembukaan Undang-Undang 45 itu adalah terinspirasi dari piagam Madinah. Tak satu pun isi pembukaan undang-undang itu yang bertentangan dengan Islam. Itu Islami banget. Mulai dari kemerdekaan adalah hak segala bangsa atas perkara rahmat Allah yang Maha Kuasa, sampai dengan tujuan kita bernegara, melindungi bangsa dan seluruh tanah air, mencerdaskan bangsa dan seterusnya, itu sampai bagian akhir Undang-Undang 45 itu Islami banget, Qurani banget. Karena yang menyusun juga orang-orang yang memahami piagam Madinah, memahami Islam. Cita-cita negara kita itu sedangkan cita-cita Islami. Perkara nindalan itu ada yang belum betul, yang belum betul itu orangnya, oknumnya. Tapi pondasi bangsa kita sebenarnya sudah Islami banget. Jadi saya pernah menyampaikan, kalau bapak-bapak melihat konstitusi negara modern hari ini, maksudnya negara modern itu negara yang hidup di era abad 22 atau 21 ini, kalau sempat meneliti semua undang-undang dasarnya, kita akan menemukan bahwa pembukaan Undang-Undang 45 itu paling mendekati piagam Madinah. Turki sekalipun hari ini, Turki itu sekarang masih negara berdasarkan sekuler, walaupun presidennya Erdogan, konstitusi Turki hari ini masih konstitusi Kemal Atatürk. Definitifnya itu belum dirubah. Walaupun Erdogan dan kawan berusaha merubahnya, ini orang kelakon tekan saiki. Indonesia ini keren, sejak awal sudah negara Qurani. Qur'an nglakokke itu awake dhewe itu wong Islam ki sing rapati konsisten. Sing salah bukan dasar negaranya, kitanya yang tidak konsisten dengan pembukaan Undang-Undang 45 itu yang cita-cita Qurani negeri ini. Sebagian dai iki ya radong kuwi. Dai ini radong bagaimana mendakwakan pada umatnya tentang
konsepsi Islami bernegara kita ini. Pak, kembali. Jadi Islam itu agama negara dan ibadah. Ini menunjukkan bahwa antara bernegara dengan beribadah itu bukan sesuatu yang bertentangan. Justru negara itu karena dia aspek perluasan dari dakwah, negara itu hadir untuk menaungi dakwah agar orang bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Nah, maka di sana ada siasi abidun. Seorang muslim itu harus juga ahli politik dan ahli ibadah. Ini yang kurang dari kita. Ya, termasuk saya juga itu. Lobby-lobby politik kita itu masih belum karo wong PDIP itu jatuh banget. Lobby-lobby politik, kerja-kerja politiknya, strateginya tuh Pak. Jadi kan awake dhewe iki ngerti kabeh koruptor iki wong PDIP oke. Nek kok suarane oke terus itu. Lho kan masyarakat itu sing nyoblos PD iki ya ngerti. Wong kono iki koruptor ya ngerti. Nek yo tetep milih kono lho. Loh, Golkar bareng itu kan akar rumputnya tuh kuat sekali loh. Sama orang pati jaringan paling tertata rapi itu kan Golkar. Kader sopro rapati kita ngerti tadi. Nek kayak kita partai Islam itu kan kita wong namanya mujitan ngono kita. Mereka tuh jaringan bawah tanah itu rapi banget. Yang kedua sekarang Projo itu jaringan bawah tanahnya juga kenceng itu. Gue nggak jadi partai nggak tahu saya itu Projo itu. Nah, maksud saya orang Islam itu ya ini siasiun abidun. Nabi itu ya politisi ulung. Wong ketika Madinah dikepung, Nabi itu bisa lobby seneng jero Madinah, orang-orang Yahudi itu ngerti di luar dikepung dari segala penjuru. Nabi itu melobi piye carane mereka itu tidak menyerang kaum muslimin dari dalam. Waktu perang Khandaq itu loh. Atau perang Khandaq itu kan Madinah dikepung dari segala penjuru sampai Salman Al-Farisi usul Madinah digaweke parit yang tidak bisa dilompati kuda. Nabi di dalam negeri di Madinah ngelobi-lobi ke Yahudi itu dengan aneka macam pemosak iki mene politik kuwi. Dengan aneka macam apa istilahnya? Nah, makanya saya mengatakan mene politikal dulu apa namanya ya? Upeti apa bingkisan-bingkisan itu. Tujuannya karena kaum muslimin diserang dari segala penjuru dari luar, dikepung Madinah itu total, akan lebih berat lagi kalau yang di dalam Madinah wong-wong munafik atau orang-orang Yahudi itu menikam dari dalam. Wis kon coba dikepung, kon jero ditikam berat sekali. Maka piye carane wong-wong non muslim yang ada di Madinah, di kota Madinah itu mereka tidak ngewangi kono yo ora nyerang kene. Dulu sukses perjanjian Hudaybiyah, kemudian aneka macam perjanjian yang lainnya itu menunjukkan Nabi itu politisi ulung. Ketika berkirim surat ke raja-raja yang masih non muslim itu dengan bahasa-bahasa politisi ulung. Nah itu yang memang harus diwariskan juga ke kita, terutama tokoh-tokoh kita, agar tidak melihat dunia politik itu hitam putih. Maulid itu ada abu-abunya, seni bersiasat. Maka di politik jangan sampai gampang ngungkapke kafir kayak munafik kayak jangan. Karena kadang-kadang memang spionase itu diperlukan. Di tengah-tengah kita bisa jadi gojekan dulu waktu Mas Cangat itu kan nggon pengajian mesti ono intel dulu. Gojekannya dulu kan gitu. Ya nek ora ya ora ngerti ya. Tapi di teman-teman kita ya ono sing mlebu ning nggone PRD, ono sing mlebu ning nggone PDIP. Tujuan apa ya sama-sama saling memata-matai untuk bersiasat. Kalau bisa mempengaruhi dari dalam, alhamdulillah. Kalau tidak minimal mihnah, ancaman yang mengancam kita kaum muslimin itu bisa dideteksi sejak awal. Tapi kalau sudah kontra, orang enak sing jadi mata-mata nang kono, ya berat kita. Ngerti itu digebuk tanpa tahu sebab musababnya. Ini sia-sia. Yang ke-11, Islam itu adinu asaifu wal mushaf, agama pedang dan juga agama mushaf. Mula kalau negara-negara Timur Arab itu simbole benderane ya Quran karo pedang. Artinya
Satu sisi Islam mengajarkan kerahmahan dengan Quran, tapi Islam juga mengajarkan ketegasan. Terakhir yang ke-12, adinul haraka wal minhaj. Islam itu kalau kita kaji dengan mendalam, kita akan menemukan bahwa Islam itu agama gerakan dan minhaj, gerakan yang teratur, yang terstruktur. Maka dikatakan kemungkaran yang terstruktur itu akan mampu mengalahkan kebaikan yang tidak terstruktur. Nah, kita ini mungkin masih seperti buih di lautan, belum sistematis, masih sporadis. Kajian-kajian kita juga belum berbuah amal, masih pada tataran konsepsi. Ini PR kita. Monggo kita kaji pelan-pelan, satu demi satu, saat tekani sampai penjul 10 tahun tadi 50 hatan. Okay. Ini pengantarnya. Nah, satu paradok di tengah-tengah kita, kata beliau Syekh Muhammad Abduh, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Kalau ada 11 atau 12 karakter Islam itu, tabiat Islam itu, kuwi pomo dicocokne awake dhewe ngoten, ditepake kula panjenengan sami, kuwi awake dhewe cocok karo watake Islam apa dereng? Ataukah watake dhewe niki malah kewaliane Islam? Islam agak kambursian kene kemproh. Kojekane ngoten. Islam agama negara kene ra mudeng tata kelola negara. Lho kadang tanya teng mahasiswa teng murid kula. Pas kita belajar tentang keuangan negara. Tak tekoki sing sederhana sik. Sapa jenenge bupatimu? Kuwi cah mahasiswa SMA nu mboten pati dongi. Bupatine sapa nu ora ngerti. Iki mau tak tangkleti sing ngertos bupatine Karangasem sinten enten pirsa niki. Ah iya. Masih ngerti ora bupatine sapa iki? PJ-ne ana PJ-ne to, Pak Timotius itu ya. Karangnya kan komplit. Bupatine PJ-ne Timotius. Kemudian Kapolres ya Palang padha. Kejaksaan ini sing biaya NTT itu ya Palang. Kodim apa-apa nggon abri niku. Saiki wis ganti muslim, sadurunge non muslim. Pernah kita pangkat lengkap. Bupatine PJ non muslim, Kapolres non muslim, kejaksaan non muslim, kodim napa iki kodim jenenge non muslim. Pernah kita 4 paket lengkap. Di pasca Pak Yuli selesai terus maju DPR itu kita mengalami paket lengkap 3 atau 2 bulan itu. Paket lengkap maksud kula ya bupatine non muslim, kejaksaan non muslim, Kapolres non muslim, kodimi ya non muslim. Pernah paket lengkap seperti itu. Sampai kalau rapat sama si bantu sosok gojeki. Lah wong semnimbane kok golek bupati sing salat subuh kok ora tau eneng aku ngono. Ini menunjukkan bahwa watak Islam yang bicara tentang negara kita sendiri itu orang Islam tidak memahami bagaimana Islam mengajarkan kita prinsip-prinsip bernegara. Dr. Abdul Qadir nulis buku judulnya Fikih Daulah. Dulu Imam Mawardi menulis buku-buku tentang kepemimpinan Islam. Tapi bagaimana mewariskan di tengah-tengah kita? Gojekane kalau di sini ada kajian keislaman, dari kajian keislaman kita ini yang besok layak jadi bupati, jadi anggota legislatif, atau kalau masuk jalur birokrasi sing dadi kepala dinas sapa itu harus dipetakan, disiapkan. Kita ini menuntut kepala dinasnya ahli tahajud, bupatinya ahli tahajud, kejaksaan ahli tahajud, Polres Kodim ahli tahajud, tapi sing wong mejitan dhewe iki ra tau sing rono ra eneng. Kan ada yang jalur birokrasi, ada yang jalur kontestasi. Yang jalur konsultasi kayak bupati, pilek itu kan jalur pemilu. Awake dhewe ora pati eneng sing rono-rono terus biayane 50 miliar ngono wis ngeper sih. Ajeng maju bupati wonten mboten biayane 50 miliar melu udu mboten. Jadi sosok awake dhewe niki pengen di bupati muslim, enek wong muslim maju uduwe ya ora. Karepe iki ana pemimpin muslim sing apik kene rasa udu rasa rekoso ngono.
berjuang ya ora kok pengen di pemimpin apik itu. Ini kita kadang udu-udu gendera 20 apa udu-udu apa ngono lho, uduwe ora malah kirane kose to cah. Lah gur kaya ngono levele gitu. Lah Pak kita ini lho Pak, di era kayak gini ini kan memang high cost politik ya, politik biaya tinggi. Ning awake dhewe ra udu. Karepe duwe camat sing apik Islam itu kae, bupatine ndek kabeh anggota legislatif ndek. Lah berjuang rono ki pengorbanane oke. Lah awake dhewe uduwe ora. Saya katakan benar kata Syekh Muhammad Abdi ini al-Islamu muslimin. Watak Islam yang 12 indah itu tadi, ini di tengah-tengah kita masih PR untuk berproses ke sana. Ngoten. Sekedar meleng ya. Nah, maka dengan mengetahui watak-watak agama Islam atau PUD Islam itu diharapkan kita bisa menjadi pribadi yang memiliki watak 12 tadi. Dengan kita mengamalkan Islam, itu mau cah sekolah jenenge kayak indikator KIP, kayak indikator performance, indikator benar tidaknya atau kualitas keislaman kita itu ya 12 itu Pak. Mungkin dicintang dewe, songkondu dewe, apa awake dewe ki wong ikhlas, akidahnya lurus. Nek dirasane wong sik nesu apa ora, dilem wong sik gemedhe apa ora, di breakdown maka jadi indikator-indikator kecil sampai dengan yang paling bawah untuk mengkoreksi posisi keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya juga orang akan melihat Islam itu pada diri kita. Jadi antara kita dan Islam itu sesuatu yang berbeda. Tapi orang di luar kita akan melihat Islam itu ya rata-rata dari kita. Kalau maka kita temukan banyak orang masuk Islam itu zaman dulu, zaman Rasulullah dan sahabat itu melihat kemuliaan akhlak, kebaikan dan kesempurnaan pengamalan Islam dari Rasulullah dan sahabat. Tapi hidup kita hari ini antara Islam dengan kitanya, Islam di ufuk barat, kita di ufuk timur. Ini PR kita sami. Maka kalau kita bisa memiliki watak Islam itu tadi Bapak Ibu sekalian, kita tidak menjadi penghijab hidayah bagi orang lain. Aja mlebu Islam dolan wong Islam kae, dolan kuproh-kuproh kaya ngono kae. Wong Islam dolan kae njaluk-njaluk kaya ngono kae. Islam kae koruptor-koruptor kae. Halo sing ngepeki penjara kae wong Islam kabeh kae. Halo aja dadi wong Islam kae keluargane mlalah paduan bendino kae. Jangan sampai gitu itu. Justru sebenarnya dengan kita menjadi muslim semuanya akan tampil elegan dalam kehidupan kita dengan memiliki 12 karakter Islam itu tadi. Detailnya sok kapan-kapan lagi arep mulai. Yang pertama sok kali mlaku, tapi minimal enten ringkasane. Jadi nggih mboten mengawang-awang. Islam itu sangat aplikatif karena contoh penerapannya secara pribadi ada pada Rasulullah, secara kolektif komunitas komunal bernegara pun ada contohnya di masa Rasul dan sampai khalifah seterusnya itu. Nilai-nilai Islam itu cukup membumi. Yang di kita hari ini mungkin Islam terasa melangit karena wong Islam dhewe ora ngamalke Islamnya. Kita tidak menjadi bukti atas kebenaran Islam. Kita yakin waladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Akan dimenangkan juga liyuzhiru ala dini kulli. Ning masalahnya apakah kita menjadi faktor pemicu kemenangan Islam, bukti kebenaran Islam? Ini tugas kita sami untuk membuktikan minimal dari diri sendiri, keluarga, terus komunitas kita berjamaah menika pelan tapi pasti berproses mengamalkan apa yang sudah kita ngaji. Tujuan ngaji itu kan untuk diamalkan toh Pak. Ngaji itu kan bukan untuk cari ilmu apalagi untuk mendebat orang. Ngaji niki
Pun pirsa dalile dawe kondur diamalke. Ada yang perlu diamalkan level pribadi wonten. Salat itu level pribadi saged. Tapi ada yang perlu diamalkan di level keluarga. Ada yang perlu diamalkan di level jamaah. Ada pula yang perlu diamalkan dalam level daulah atau negara. Pasal-pasal tentang hukum itu tidak bisa menjadi dilaksanakan kalau nilai atau hukum Islam tidak menjadi hukum positif di negeri kita. Maka tugasnya pemimpin negara, legislator muslim, bagaimana hukum-hukum yang ada dalam Quran dan Sunnah itu terkompilasi menjadi hukum nasional. Lah kalau kemarin misalnya kasus BPIP gawe aturan sing ngibarke gendera atau jilbaban kuwi. Nah, aturan di atasnya kan tidak ada larangan berjilbab, tapi larangan operasional karena BPIP yang menangani paskibraka terus kayak aturan atas nama seragam atau jilbaban itu lah itu kan kok iso ngono padahal ya lucu loh. Itu kan dulu rektor UIN toh Pak, siapa jenenge Mas? Pak Yudian itu kan rektor UIN dulu. Jenengan bisa bayangke maksud saya di level rektor Universitas Islam Negeri wis kaya ngono liberalnya. Berarti kan ancaman pada penerapan keislaman di tengah-tengah bangsa kita itu serius temenan. Banyak sing levelnya rektor Universitas Islam Negeri pemikirannya seliberal itu, bahkan dia pernah mengatakan musuh Pancasila itu adalah agama. Ini kula aneh banget. Wong dek niku rektor Universitas Islam kok sampai membuat statement musuh Pancasila itu adalah agama. Padahal biyen sing murmusi Pancasila kuwi tokoh-tokoh agama. Pak Wahid Hasyim, Agus Salim dan seterusnya itu termasuk Bung Karno juga itu. Mereka masih dekat dengan Hassokor Aminoto Syarikat Islam. Masih anget-angetnya mereka berguru ke Syarikat Islam. Lah kok saiki anak ngomong rektor loh. Rektor ora rektor Universitas Kristen ora. Rektor Universitas Islam. Kok muni musuh Pancasila adalah agama. Aku udah ngerti bojone kaya apa anake jilbab ora ya ora urung ndetek ning medsos gitu ya. Saya ini maksud saya PR besar. Nah, sekali bertokoh-tokoh kaya ngono kuwi pemikirannya seperti itu, berarti kan orang-orang yang kita anggap pendolam-pendolam Islam itu tabiat pribadinya menyelisihi karakter tabiat Islam. Ngoten iki nek diteruske ra mandeg-mandeg niki mengisa. Makatan Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, pengantar dari watak atau tabiat dinul Islam, mudah-mudahan sanes wekdal kita bisa memperdalam satu demi satu. Tujuannya tidak sekedar untuk tahu, tapi sebagaimana sahabat dulu mereka tidak bergeser ke ayat yang lain sebelum mengamalkan ayat-ayat yang dibacakan Rasulullah kepada mereka. Ngatan bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.